Halo, Shalom. Kembali lagi bersama saya, Jen Irmayani Nolaka. Di sini saya akan membahas tentang materi bab 3 yaitu guru PAUD profesional. Yang pertama, konsep profesi, profesional dan profesionalisme. Apakah itu profesi? Yang pertama, profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai atau Lieberman. Yang kedua, suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Yang ketiga, profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdi dirinya kepada jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Makna pengertian di atas mengisyaratkan bahwa satu, hakikat profesional adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka. Tertentu jika janji yang bersifat etik itu mau tak mau akan berhadapan dengan sanksi-sanksi tersebut. Bila dia melanggar janjinya, dia akan menghadap dengan sanksi tersebut. Misalnya hukuman atau protes masyarakat, hukuman dari Tuhan, dan hukuman dari dirinya sendiri. Jika seseorang telah menganut suatu profesi tertentu, dia akan berbuat sesuai dengan janji tersebut. Yang kedua, profesi mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti psikis, tetapi untuk mengabdi pada masyarakat. Ini berarti bahwa profesi tidak boleh sampai merugikan, merusak atau menimbulkan malapetaka bagi orang lain dan bagi masyarakat. Sebaliknya, profesi itu harus berusaha menimbulkan kebaikan, keberuntungan dan kesempurnaan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Yang ketiga, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Dalam pengertian profesi, telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Oleh sebab itu, mempunyai fungsi sosial yakni pengabdian kepada masyarakat. Kompetensi sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi profesi. Berdasarkan uraian tentang pengertian, kriteria dan unsur-unsur yang terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas yang otonom karena didukung sebagai berikut. 1. Spesialis ilmu sehingga mengandung arti keahlian. Yang kedua, kode etik yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi karena hakikatnya ialah pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, kelompok yang mengandung dalam profesi yang menjaga jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak kompeten dengan pendidikan serta sertifikasi mereka yang memenuhi syarat-syarat yang diminta. Yang keempat, masyarakat luas memanfaatkan profesi tersebut. Yang kelima, pemerintah yang melindungi profesi dengan Undang-Undang DR Sikum Pribadi 1975. Yang kedua, ciri-ciri profesi. Menurut Lieberman, ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut. 1. Jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial secara jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. Yang kedua, untuk pelaksanaannya tidak sekadar diperlukan keterampilan atau skill, tetapi juga kemampuan intelektual. Yang ketiga, diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. Yang keempat, para praktisnya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dan bidangnya. Menurut WCOTP,
Ciri profesi adalah sebagai berikut. 1. Profesi adalah panggilan jiwa. Yang kedua, fungsinya telah terumuskan dengan jelas. Yang ketiga, menetapkan persyaratan-persyaratan minimal untuk dapat melakukannya atau kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Yang keempat, mengenakan disiplin kepada seluruh anggotanya dan biasanya bebas dari campur tangan kekuasaan luar. Yang kelima, berusaha meningkatkan status ekonomi dan sosial para anggotanya. Ciri-ciri profesi sebagai berikut. 1. Pekerjaan itu mempunyai signifikasi sosial karena diperlukan mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua, profesi menurut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensif serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, profesi didukung oleh satu disiplin ilmu. Yang keempat, ada kode etika yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta fungsi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran kode etika. Yang ketiga, syarat-syarat profesi. Syarat-syarat profesi ini dari Darling Hartman dan Godwin pada tahun 1993 menyatakan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional paling tidak mempunyai 3 ciri atau karakteristik utama. Ketiga ciri tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dalam melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap kasus. Yang kedua, mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pemberian lisensi atau isian kerja. Yang ketiga, memiliki ukuran standar untuk praktik yang etis dan memadai dalam mengembang tanggung jawab untuk terhadap kebutuhan kliennya. Yang keempat, konsep profesi keguruan. Syarat-syarat profesi keguruan berkaitan dengan penyediaan guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru telah mengariskan bahwa hal itu menjadi kewenangan lembaga pendidikan tentang kependidikan, tenaga kependidikan. Beberapa amanat penting yang dapat diambil dari 2 produk hukum ini. Yang kelima, jabatan guru sebagai profesi. Guru tidak bisa dilakoni oleh semua orang. Pemerintah telah masyarakatan untuk menjadi guru minimal harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu kualitas akademik dan kompetensi. Di samping itu, guru harus memiliki sertifikat pendidikan serta sehat jasmani, rohani, dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang keenam, kompetensi guru PAUD. Dalam pendidikan anak usia dini, ada 3 jenis guru, yaitu guru pendamping dan pengasuh atau pendamping muda. Ketiganya mengadopsi klasifikasi guru PAUD luar negeri, yaitu teacher, als teacher, dan Cresfield. Ada 4 kompetensi guru PAUD. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi sosial profesional. Yang ketujuh, guru PAUD ideal. Siapakah guru PAUD ideal? Guru PAUD ideal tidak hanya lulus pernyataan akademik dan kompetensi, akan tetapi jauh dari itu dia memiliki jiwa, pendidikan, dan pengasuh sejati, sikap, perilaku, dan kepribadiannya bisa menjadi contoh. Kehadirannya dinantikan semua anak bahagia, nyaman, dan aman berada di dekatnya. Ketika ia berbicara, semua anak merasa tenang, tertegun, seakan-akan
tangannya merangkul semua anak dalam pelukannya. Yang kedelapan, faktor bakat dan pengalaman praktek. Kompetensi-kompetensi guru PAUD tersebut tidak bisa datang sendirinya, tetapi memerlukan proses panjang. Yang pertama, bakat minat menjadi guru. Yang kedua, pengalaman kerja. Yang ketiga, hubungan guru dengan orang tua siswa atau masyarakat. Yang keempat, hubungan guru dengan sekolah. Yang kelima, hubungan guru dan teknologi. Yang keenam, hubungan guru dengan karir. Pengalaman lapangan, pengalaman praktik lapangan bagi guru baru sebelum terjun menghadapi anak secara langsung merupakan kunci penting. Untuk memperoleh pengalaman cukup, seorang calon guru minimal 1. Butuh waktu lampiran praktik mengajar lebih lama. 2. Bimbingan langsung dari praktis senior. Yang kesembilan, pergeseran peran guru. Setiap guru penting menyadari bahwa sejak memasuki era milenium ketiga terjadi pergeseran paradigma pendidikan. Pergeseran peran guru terjadi karena sebagai berikut. 1. Hubungan guru dan siswa. Pendekatan belajar, orientasi berpikir, sikap perilaku, orientasi pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.